Halo, apa kabar Sobat RTD? Selalu rileks, tenang, dan damai ya. Jangan lupa untuk tenang dan scanning pikiran serta perasaan. Kalau tidak tenang, tidak akan mudah untuk bisa scanning pikiran dan perasaannya. Butuh waktu, akan lebih mudah jika masuk dalam kesadaran jiwa tenang, lakukan relaksasi energi, kemudian amati pikiran serta perasaannya. Sehingga kalau bisa diamati, berarti juga kita sadar dan bisa mengambil jarak dari kesadaran logika serta perasaan. Itulah yang menurut saya kesadaran logikalah di mana manusia saat ini banyak berada. Itu menurut saya. Dan perjalanan panjang kita sebagai pilgrimage, sebagai peziarah, terus berjalan sebagai pejalan spiritual, terus masuk ke dalam diri atau mencari-cari jalan yang paling dekat menuju Tuhan. Inilah yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Dan peningkatan kesadaran inilah yang sebetulnya dicari oleh banyak orang. Itu menurut saya. Dan menurut saya itulah juga intisari dari perjalanan spiritual. Meningkatkan kesadaran, membebaskan diri dari kesadaran logika, kemudian hidup seperti manusia normal lainnya. Seperti manusia yang tidak normal. Karena bagi khalayak umum, orang yang normal adalah orang yang ada dalam kesadaran logika, yang terjebak dengan pikiran serta perasaannya, yang melatih sekeras mungkin logikanya. Sehingga jika kita melatih logika, maka akan lebih mudah menjadi overthinking. Karena memang dilatih dia. Dan memang begitu kerjanya. Menganalisa, memikirkan, membawa kita ke arah yang belum terjadi. Nanti, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan terus melanglang buana ke waktu-waktu yang belum terjadi. Jika terkena energi terbawa ke alam semesta, ya, maka itu yang akan terjadi. Dan begitu juga pola kerja yang dipelajari oleh banyak ahli-ahli marketing, ahli-ahli pemrograman pikiran yang dipergunakan untuk menguasai pikiran dalam rangka menjual sebuah produk. Jika kita ingin menjual produk, tentunya kita juga harus tahu bagaimana cara kerja pikiran orang yang menjadi target market kita. Orang yang menjadi konsumen kita, calon konsumen kita. Seperti apa cara dia berpikir, dan seperti itu jugalah cara kita menjual produk tersebut. Nah, ilmu ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berusaha sebenarnya menurut saya adalah meningkatkan IQ kita, meningkatkan kerja dari diri palsu, dari ego, amarah, dan keinginan. Meningkatkan kerja dari analisa, asumsi, pikiran kita. Disitulah mereka bisa menguasai kita. Tapi jika kita belajar ilmu spiritual yang tepat, maka kita akan terbawa kepada kesadaran yang
tepat, yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika. Nah, kali ini saya ingin sharing mengenai peningkatan kesadaran. Kebetulan menurut saya waktunya tepat sekali. Karena besok kita akan libur, merayakan hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Menurut saya ini ya, dari pandangan ilmu energi spiritual, hal yang terjadi ketika itu adalah peningkatan kesadaran masuk kepada kesadaran Tuhan di dalam diri. Dan jika kesadaran Tuhan ini aktif, maka yang mencerahi setiap lapisan jiwa, pikiran, logika adalah energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan. Ini bukan cerita mengenai Master Yesus. Ini saya tidak akan menceritakan mengenai Nabi Isa, karena cerita-cerita itu bukan menjadi keahlian saya, dan saya juga tidak belajar khusus mengenai itu. Saya akan sharing pendapat saya mengenai peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran adalah berpindahnya kesadaran dari kesadaran logika menuju kesadaran jiwa, yang mana ada 7 lapisan kesadaran jiwa, kemudian masuk lagi kepada kesadaran ruh atau kesadaran cahaya. Nah, menurut saya, menurut ilmu yang saya pelajari, kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan kesadaran itu yang terjadi ketika itu di dalam apa yang terjadi pada Master Yesus atau Nabi Isa, menurut saya pribadi, menurut ilmu yang saya pelajari, ilmu energi spiritual Nusantara adalah sebuah perjalanan kesadaran. Perjalanan itu terjadi di dalam diri kita, di dalam diri beliau. Dari kesadaran logika masuk kesadaran jiwa, kemudian masuk lagi kepada kesadaran ruh atau kesadaran cahaya Tuhan, percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Dan yang aktif pada diri beliau, menurut energi spiritual Nusantara, menurut ilmu energi kesadaran yang saya pelajari, adalah kesadaran Tuhan di dalam diri. Tapi pastinya pada setiap orang itu sangat berbeda. Apalagi pada diri beliau yang kualitas fisiknya, kualitas dirinya, kualitas jiwanya sangat berbeda dibandingkan kita. Jadi ada banyak hal yang ajaib, banyak hal yang menurut khalayak umum sebagai mukjizat terjadi pada beliau. Itu karena menyatunya kesadaran itu. Kadang-kadang kesadaran logika hilang, tergantikan oleh kesadaran Tuhan itu. Yang terjadi adalah ya Tuhan itu sendiri yang mencerahi tindak tanduknya, kata-katanya, kebijaksanaan yang muncul. Itu adalah kesadaran Tuhan di dalam diri, yang berasal dari ruh, berasal dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri, yang mana ruh ini juga berasal dari Tuhan secara langsung, berasal dari cahayanya. Nah, kebijaksanaan, ilmu-ilmu, solusi-solusi yang muncul, ya langsung dari sana. Demikian juga dengan energinya. Energi yang muncul langsung dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri itu akan membuat banyak hal terjadi, menyembuhkan, membuat timbulnya solusi. Bahkan menurut cerita, katanya juga bisa membangkitkan orang mati. Ya, saya percaya dengan cerita itu. Dan begitu juga saya yakin dengan kualitas beliau-beliau itu. Berbeda dengan kita. Dan pastinya setiap orang juga memiliki sidik jari yang berbeda. Ini sidik jarinya. Tiap orang berbeda. Begitu juga dengan lakon hidupnya. Tiap orang
memiliki cerita hidup yang berbeda-beda. Setiap orang juga memiliki tempat yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda. Jadi setiap orang juga memiliki perannya sendiri-sendiri di alam semesta ini. Di sandiwara Maha Agung Sang Sutradara. Nah, bagaimana peningkatan kesadaran ini terjadi? Tentunya ada beberapa golongan, beberapa kelompok yang menggunakan bantuan energi dari luar. Nah, kita nggak tahu deh energinya berasal dari mana. Saya juga tidak mau menghakimi, tidak bisa judge, karena saya juga bukan ahlinya begitu. Tapi kalau saya menghindari bantuan energi dari makhluk lain atau dari luar, karena implikasinya besar, karena itu membawa sifat-sifat dari makhluk tersebut. Kalau di ilmu yang saya pelajari, ilmu energi kesadaran, yang dipergunakan adalah energi dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri, yang disebut sebagai energi spiritual. Kalau yang saya pelajari disebut sebagai energi spiritual Nusantara, yaitu adalah cahaya Tuhan plus energi yang berasal di dalam diri manusia di bagian ruh, pusat energi dasar, yang di-charge, yang dibangkitkan dengan energi cahaya, kemudian naik. Nah, inilah yang akan membuat kita mampu masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam atau lebih tinggi dibandingkan kesadaran logika. Masuk pada kesadaran jiwa. Di sana ada 7 lapis, bahkan mempunyai sub-sub lagi yang banyak sekali. Nah, perjalanan masuk ke dalam diri ini diceritakan pada cerita Master Buddha, pada Siddhartha ketika akan menjadi Buddha. Itu meditasi dalam waktu yang lama, dan cerita itu terjadi di dalam dirinya sendiri. Kisah itu terjadi di dalam dirinya ketika kesadarannya melakukan perjalanan ziarah, mulai dari lapisan logika, pikiran, masuk kepada lapisan-lapisan jiwa. Di sana ketemu memori-memori dari masa lampaunya, dari kehidupannya sebelum sekarang. Terus masuk ke dalam sehingga bertemu dengan percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Ceritanya mungkin tidak gamblang, tapi ya itulah yang terjadi. Cerita itu yang terjadi di dalam dirinya. Ya, begitu juga kita. Jika tidak ada yang menunjukkan jalan, jika tidak ada yang mengenalkan, maka perjalanan itu butuh waktu yang sangat lama. Lama sekali. Tapi jika ada yang menuntun, kemudian memberikan petanya, bahkan membawa masuk langsung kepada percikan cahaya Tuhan, proses itu akan jadi cepat. Tapi nantinya kita juga perlu melakukan perjalanan sendiri dengan didampingi oleh sang navigator. Saya bilang navigator itu adalah panduan dari dalam ketika percikan cahaya Tuhan di dalam diri itu aktif. Gitu. Inilah perjalanan spiritual ke dalam diri. Inilah kenaikan kita, ascension, kenaikan kesadaran kepada kesadaran yang lebih tinggi atau lebih dalam dibandingkan kesadaran logika. Tapi jika tidak berhati-hati, maka yang terjadi adalah bukan kebaikan, tapi tidak diterimanya kita di masyarakat umum. Dianggap tidak normal. Jadi yang tidak normal itu menurut saya yang sadar, gitu, yang tidak mengikuti pikiran. Ada kejadian yang terjadi yang menurut logika itu sangat penting dan
menurut logika juga tidak bisa kita kuasai, tidak bisa kita tidak bisa kita alami dengan baik. Kita tidak punya resource-nya, tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan, tidak punya solusinya. Apa yang terjadi? Menurut logika kita harus khawatir, takut. Ada perasaan-perasaan yang perasaan ini muncul karena kerja pikiran. Ada rasa yang tidak enak. Asam lambung juga naik tuh. Nah, kalau asam lambungnya sudah naik, apa yang terjadi? Nggak enak. Semuanya jadi nggak enak. Kerja fisik juga jadi nggak enak. Ada banyak penyakit yang timbul. Bahkan penyakit jantung pun bisa timbul. Karena naiknya asam lambung yang muncul karena mengakomodir kerja berat dari pikiran. Nah, begitulah menurut umum. Begitulah menurut khalayak umum. Apakah kita mau jadi seperti itu? Mau ikut normal? Nah, saran saya sih nggak usah ikut-ikut saya ya, yang berusaha jadi tidak normal, jadi yang tidak wajar. Apa-apa berusaha rileks dan tenang dulu. Bahkan tadi saya WA dengan salah satu orang yang ikut program saya dan tahu bagaimana caranya relaksasi energi. Dia bilang happy for no reason. Jadi ketika sedang naik motor gitu, dia ketawa-ketawa sendiri, dia bahagia sendiri katanya, dia rasakan bahagia gitu. Padahal saya juga tahu dia sedang ada kalau orang umum bilang masalah gitu. Dia sedang punya sebuah persoalan yang harus dipecahkan dan dicari solusi. Dan dia juga mencoba untuk tenang sehingga solusi itu bisa muncul gitu. Nah, bahagia tanpa sebab itu bisa muncul karena ya dari dalam diri sendiri. Dari munculnya naiknya kesadaran itu. Dari kesadaran logika masuk kepada kesadaran jiwa tenang aja sudah sangat menyenangkan dan membahagiakan. Sebuah prestasi kita sebagai manusia, sehingga nanti akan disapa oleh Tuhannya, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Waduh, itu luar biasa sekali. Nah, begitulah sharing saya kali ini, sedikit membahas mengenai peningkatan kesadaran, kenaikan kesadaran, sedikit membahas mengenai apa yang terjadi menurut ilmu energi spiritual, ilmu energi kesadaran, mengenai sedikit sekali apa yang terjadi pada Master Yesus atau Nabi Isa. Begitulah perjalanan spiritual, begitulah ziarah Maha Agung yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Apakah jika itu terjadi, kita sudah sampai ujung, hidup kita berakhir? Tidak. Malah itu awalnya, awal dari hidup adalah mengenal Tuhan kan, kemudian hidup bersamanya. Akhirnya kita diberikan kesempatan mencicipi sedikit rasanya surga, yaitu adanya rasa tenang, damai, bahagia yang muncul karena kita bisa bertemu dengan wakil pemilik surga. Kita bisa menelpon, bisa video call dengan si pemilik surga. Saya sebut wakil karena percikannya, bukan cahayanya. Mungkin ada banyak master-master di sana yang di luar sana yang bisa menuju langsung melihat cahayanya, cahaya Tuhan. Kalau saya sih ya baru percikannya sedikit-sedikit. Itu pun baru belajar semenjak tahun 2010-11, fokus 2012 dengan ilmu energi kesadaran, sampai sekarang sepertinya belum ada apa-apanya. Rasanya itu masih banyak sekali yang perlu dipelajari. Dulu saya kira paham dan ilmu ini segera selesai, tapi ternyata tidak. Ilmu ini membawa saya ke pinggiran samudra yang maha luas.
yang saya ingin pelajari, tapi ya sedikit-sedikit, bagi samudera yang sangat luas itu tadi. Makin dipelajari, akhirnya makin banyak yang nggak bisa. Ya, begitulah jadinya. Akhirnya bisanya sedikit-sedikit. Kalau ada apa, adik saya bilang yang tinggal di Pekalongan, tukang ngadu, apa-apa ngadu sama navigator, apa-apa minta tolong sama navigator. Ada pikiran apa sedikit, minta tolong navigator. Ada pikiran apa, minta solusinya, minta obatnya, ya dari navigator. Ya, begitulah yang bisa terjadi, dan begitulah kualitas saya, hanya bisa mengadu dan meminta tolong gitu. Ya, begitulah sharing saya kali ini, supaya nggak kepanjangan. Inilah sharing mengenai peningkatan kesadaran. Oh ya, jangan lupa saya mohon bantuannya, please like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Salam rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang.